Mencekiknya sama saja dengan meremas pedang sihir lagi. Belum lagi apakah bisa dilakukan. Gelombang kekuatan pedang di tubuhnya begitu dahsyat sehingga orang kuat biasa tidak berani mendekat. Namun, pada saat ini, tentakel Kaisar Iblis Seribu Wajah tampaknya tidak terpengaruh. Meskipun pola sihir tersebar oleh cahaya pedang yang kejam di sekitar Qin Yichen, pola sihir tampak tak terhapuskan dan perlahan-lahan kental. Qin Yichen hanya merasakan cahaya ilahi, bahkan disedot. Tidak hanya itu, bahkan garis keturunan Heze-nya tampaknya diambil. Apa ini? Tanda seru. Qin Yichen mengertakkan giginya, seolah-olah kekuatan pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar. Dia masih terlalu kecil. Bukan karena dia meremehkan, tetapi pembangkit tenaga listrik Kaisar sangat menakutkan. Pengorbanan. Qin Yichen tidak bisa mentolerir darah ilahi Heze diambil, dan tiba-tiba meledak. Dia melihat tubuh, memotong kecemerlangan yang tersisa. Volume Taoisme sederhana terpotong. Itu adalah Taoisme bawaan Heze. Engah. Darah iblis hitam dan hijau busuk memercik, dan tentakel dipotong oleh Taoisme bawaan Heze. Dan Qin Yichen bisa melarikan diri. Dan segala sesuatu di sekitarnya terdengar seperti raungan kemarahan dari ribuan monster. Tangan Kaisar, ini adalah bawaan Taoisme Heze. Bagaimana mungkin warisan klan Heze jatuh ke tanganmu? Kaisar tahu, baru saja wanitamu memberitahu Kaisar bahwa klan Heze telah lama dimusnahkan. Itu baik untuk membunuh. Itu baik untuk membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Kaisar Iblis Seribu Wajah tersenyum tidak bermoral. Tetapi Qin Yichen, yang baru saja mendarat, hanya melihat tentakel yang jatuh. Sehingga dia, yang hanya melarikan diri dari bahaya, tidak hanya merasa kurang bersukacita, tetapi bahkan lebih ketakutan. Wen Qing, Wen Qing. Hati Qin Yichen bergetar. Tentakel barusan benar-benar menakutkan, dan sulit untuk melukai mereka dengan cahaya pedangnya. Meskipun cahaya ilahi yang diubah oleh Taoisme bawaan Heze memadamkan segalanya, itu cukup untuk mengancam Kaisar Iblis Seribu Wajah dan memotong tentakelnya. Namun, berapa banyak tentakel yang dimiliki Kaisar Iblis Seribu Wajah? Qin Yichen tidak dapat menjamin bahwa apa yang dia lihat barusan adalah keilahiannya. Setidaknya ada 1000 cara. Dan dengan kekuatannya saat ini, berapa kali dia bisa mengorbankan Taoisme bawaan Heze? Tampaknya Kaisar Iblis berwajah 1000 ini tidak sebanding dengan iblis jahat hitam yang pernah dia temui. Qin Yichen tidak tahu di mana ini, dan mengapa Kaisar Setan 1000 Wajah ditekan di sini. Tetapi jelas bahwa bahkan jika itu adalah Kaisar Iblis, ada titik kuat dan lemah. Umur dan keadaan Kaisar Iblis 1000 Wajah jelas tidak seperti Kaisar Iblis-Iblis hitam. Alat menakutkan Kaisar Iblis meletus, menyebabkan mereka jatuh ke neraka tanpa batas. Ini adalah kekuatan Kaisar Alam. Qin Yichen diam-diam terkejut. Anda tahu, pada saat ini, tidak hanya dia melawan Kaisar Iblis dengan 1000 wajah, tetapi juga leluhur kedua Kaisar Ke, dan semua kemampuan hebat, semuanya mengambil tindakan. Namun, raungan iblis ganas yang bergema di telinganya tidak pernah mereda. Faktanya, kekuatan tempur realem Kaisar sangat menakutkan. Bagi raksasa Kaisar, perbedaannya bukanlah dunia, tetapi seperti dunia. Jika tidak, bagaimana mungkin Kaisar Ke, Kaisar pada saat pertama memulai kontroversi kekaisaran, putus asa untuk mundur dan menjadi seorang Kaisar? Serangan balik pertama Kaisar Surga terhadap Kaisar Zheng adalah mengorbankan paku-paku jalan dan merobohkan kerajaan Kaisar Ke. Yang lebih mengkhawatirkan Qin Yichen adalah bahwa Nian Wu dan Nian Chuelder ditelan oleh Kaisar Iblis 1000 Wajah. Qin Yichen tidak tahu apakah kedua tetua umat manusia itu hidup atau mati, tetapi dia harus menyelamatkan dengan semua kekuatannya. Dan apa yang tidak diketahui Qin Yichen adalah bahwa hal-hal yang dia hadapi ini jelas bukan kekuatan sebenarnya dari Kaisar Iblis dengan 1000 wajah. Kedua tetua umat manusia yang ditelan ke dalam tubuh Kaisar Iblis 1000 wajah hanya merasakan ketakutan yang sebenarnya pada saat ini. Kamu adalah Kaisar Iblis, dan aku juga memiliki senjata Kaisar. Qin Yichen tidak bisa mengurus begitu banyak. Sekarang, dia hanya bisa menyelamatkan dua tetua dan menemukan Wen Qing. Untuk ini, bahkan jika dia memasuki tubuh Kaisar Iblis 1000 wajah, dia tidak akan ragu. Tiba-tiba, naga Changqing Hai berlama-lama di sekitar tubuh Qin Yichen. Kepala naga yang mengaum menjerat bahunya. Kakinya marah dan mengamuk. Dan Qin Yichen menginjak lautan tanpa batas, membunuh monster itu. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah lapisan kemarahan lewat, menerobos segalanya. Dan juga membuatnya melihat Kaisar Iblis berwajah 1000 yang sulit bergerak di bawah telapak tangan dewa setelah tentakel dilemparkan. Jelas, telapak tangan dewa ini juga membatasi kekuatan besar Kaisar Iblis 1000 wajah. Sehingga dia hanya bisa mengeluarkan Feng Texuan terlebih dahulu, dan memikat Qin Yichen ke depan. Jika tidak, jika Kaisar Iblis bisa bergerak, dia akan bisa menghancurkan mereka satu persatu dalam sekejap. Tetapi bahkan jika ditekan oleh telapak tangan dewa yang menghancurkan langit dan bumi, Kaisar Iblis 1000 wajah juga ganas dan galak, dan bahkan ketika menghadapi senjata Kaisar Bihai yang menyerangnya, dia penuh dengan penghinaan. Artefak kekaisaran? Ini nafas klan Bihai? Klan Bihai sebenarnya telah menciptakan senjata kekaisaran.
Namun, jiwa kaisar ini, kenapa sudah diam? Dalam sekejap, mata kaisar iblis 1000 wajah terbuka, mengeluarkan cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Dan cahaya ajaib itu hampir memusnahkan pikiran Qin Yichen. Telinga Qin Yichen bergema dengan seringai mengejek kaisar setan 1000 wajah. Biarkan kaisar ini melihat. Yah, klan Bihai, apakah itu telah dihancurkan? Itu yang terjadi pada kaisar Zheng. Begitu percakapan berubah, lelucon itu berubah menjadi raungan yang mengerikan. Tapi pedangmu, dengan begitu banyak darah dari klan Bihai, berani kau menduduki kaisar Bihai? Tanda seru. Begitu kata senjata kekaisaran jatuh, hati-hati Qin Yichen bergetar. Dia tidak tahu apakah ini ilusi atau bagaimana. Qin Yichen hanya merasa artefak kekaisaran Bihai di tangannya tiba-tiba bergetar. Dan tampaknya ada kekuatan yang kuat dan menakutkan di safir biru itu. Seolah-olah jurang lautan amarah ingin menelannya. Bahkan segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Dike pada saat itu bergetar dalam-dalam, hampir meledak. Dan senjata Kaisar Bihai tiba-tiba lepas landas dan terbang. Lalu menyapu Qin Yichen secara langsung, memuntahkan darah. Senjata Kaisar Bihai berdiri dengan bangga di langit. Dan tombak itu menunjuk dengan marah ke Qin Yichen. Pada saat ini, tampaknya itu bukan lagi senjata kaisar untuk Qin Yichen, tetapi membuat yang terakhir merasa bahwa dia menghadapi musuh yang berbagi surga. Pukulan ini menyebabkan Qin Yichen memuntahkan darah adalah masalah sepele, tetapi yang benar-benar membuatnya takut adalah metode apa yang digunakan oleh Kaisar Setan 1000 wajah. Tampaknya jiwa kaisar di artefak kekaisaran Bihai terbangun oleh sifat iblis. Qin Yichen tidak berani membayangkan bahwa Kaisar Bihai adalah pendukung besarnya karena berani melawan Kaisar Iblis berwajah 1000. Alhasil, belum lagi apakah dia bisa melukai Kaisar Iblis berwajah 1000. Dia langsung ditangkap oleh yang terakhir sebelum dia mendekat dihasut. Apa keberadaan Kaisar Iblis 1000 wajah? Ledakan. Tiba-tiba, saya melihat senjata kekaisaran Laut Biru berputar dalam kemarahan, memicu tsunami yang mengerikan. Tetapi kali ini, itu membunuh ke arah Qin Yichen. Hati Qin Yichen sudah penuh dengan ngeri saat ini. Kaisar Bihai dibangunkan oleh Kaisar Iblis 1000 wajah. Tampaknya dia sedang mencari balas dendam. Tanpa Kaisar Bihai, dia bahkan tidak dapat menemukan seorang pun yang bisa melawan Kaisar Bihai. Harta. Gelombang kemarahan menyapu dan menghancurkan segalanya. Qin Yichen hanya bisa melawan dengan Aegis Kaisar Heze. Tetapi yang satu adalah tentara Kaisar Dao dan yang lainnya adalah tentara Kaisar. Sekilas terlihat jelas,